Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiran Larsati dari kelas statistika 2C dengan NIM 044. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita running data di Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS 3. Oke, nah di sini yang pertama kali kita klik yaitu New Project. Kita kasih nama. Klik OK. Nah, untuk klik di sini kita bisa double klik untuk import data. Kita pilih. Nah, sebelum di input kita harus pastikan data kita itu dalam ini ya, CSV. Oke. Nah, di sini udah muncul. Kalau kita mau membuat model di sini itu harus muncul indikatornya. Kita bisa klik di sini 2 kali. Nah, dia ini udah muncul kan? Udah muncul, lalu kita tarik. Kita tarik semuanya. Nah, kita sesuaikan dulu namanya dengan klik F2. Nah, kalau udah seperti ini kan ini namanya udah disesuaikan, modelnya seperti ini, lalu kita klik connect. Kita hubungkan dulu variabel X1, X2, dan X3 ke variabel mediasi, lalu mediasi ke Y, X1 ke Y, X2 ke Y, dan X3 ke Y. Lalu yang pertama kita untuk running kita klik calculate PLS algorithm. Start calculation. Nah, di sini untuk yang di PLS algorithm kita yang pertama bisa lihat di model fitnya. Nah, di sini yang bisa kita lihat adalah hasil dari chi-square dan NFI. Berdasarkan hasil tersebut, nilai chi-square adalah minus 0,000 yang berarti menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara data yang diamati dengan data yang diharapkan. Ini berarti tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel-variabel dalam kategori tersebut. Nah, nilai chi-square ini minimal itu adalah 100, jadi karena di sini ada nilainya 0, berarti dia itu sangat jauh. Nilai NFI itu semakin baik apabila dia mendekati 1. Nah, di sini karena nilainya 1, menurut Ghazali 2014 nilai NFI akan bervariasi dari 0 sampai dengan 1, yaitu perfect atau sempurna. Nah, berdasarkan hasil running kita, nilai NFI menunjukkan nilai 1 yang menunjukkan bahwa model yang diajukan secara sempurna cocok dengan data yang diamati. Semua variabel dalam model saling berhubungan dengan baik dan menjelaskan dengan sangat baik. Oke, yang kedua itu kita bisa lihat pada ada R-square. Nah, di sini ada kinerja perusahaan dan umur perusahaan. Menurut Ghazali 2018, nilai koefisien determinasi atau R-square yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R-square mendekati 1 dan menjauhi 0, maka variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi tentang yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel Y-nya. Nah, berdasarkan hasilnya, yang pertama adalah variabel ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan yaitu X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh sebesar 0,015 atau 1,5% terhadap kinerja perusahaan, sehingga dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang mempengaruhi variabel Y hanya mampu menjelaskan variabel Y tersebut sebesar 1,5% saja. Sedangkan
di umur perusahaan, semua variabel X1, X2, dan X3 hanya mampu menjelaskan variabel umur perusahaan ini sebesar 8,8% saja. Yang selanjutnya kita bisa lihat di R-square. Nah, di sini menurut Cohen 1988 mengatakan bahwa efek size F-square yang disarankan adalah minimal 0,02, 0,15, dan 0,35 dengan variabel laten exogen memiliki pengaruh kecil, moderat, dan besar pada level struktural. Nah, di sini dari hasil yang sudah kita dapatkan dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran dewan direksi atau variabel X1 ini memiliki pengaruh sebesar 0,002 atau kurang dari 0,02, sehingga secara praktis dapat dianggap tidak memiliki pengaruh atau memiliki pengaruh sangat kecil terhadap variabel kinerja perusahaan. Variabel X1 atau ukuran dewan direksi memiliki pengaruh 0,042 atau 4,2% terhadap umur perusahaan, menunjukkan bahwa masih ada pengaruh, namun sangat kecil. Tetapi masih ada pengaruh yang signifikan. Ya, variabel X1 ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam penjelasan variabel umur perusahaan meskipun nilainya hanya kecil. Nah, begitupun dengan X2, X3 dan umur perusahaan sendiri, dia hanya memiliki nilai 1,3%, 0% atau tidak memiliki pengaruh, dan 0,1%. Itu artinya bahwa semua variabel yang telah dimasukkan ke dalam model hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil atau bahkan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Oke, selanjutnya kita balik ke modelnya, lalu kita klik calculate lagi, bootstrapping, start calculation. Nah, untuk yang di bootstrapping ini yang bisa kita lihat hanya dua, yaitu total effect dan specific indirect effect. Yang pertama kita bisa lihat total effect. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Nah, menurut Ghazali 2018, jika nilai T-tabel lebih besar dari T-hitung atau nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika T-tabel lebih kecil daripada T-hitung atau nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap secara individual terhadap variabel dependen. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini hasilnya merah semua, lebih dari 0,05. Yang berarti semua variabel independen yang telah kita masukkan ke dalam model itu pengaruhnya tidak signifikan terhadap variabel pemediasi maupun variabel kinerja perusahaan sebagai variabel Y-nya, karena maksimal itu adalah 0,05 dan dia bisa dikatakan signifikan apabila nilainya kurang dari 0,05, dan di sini merah semua ya, semua lebih dari 0,05. Yang kedua adalah specific indirect effect. Nah, di sini kita bisa lihat pengaruh secara tidak langsung melalui variabel mediasinya. Menurut Ghazali 2018, apabila nilai p-value kurang dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan sebaliknya, apabila p-value lebih dari 0,05, maka
variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semuanya, meskipun ada variabel pemediasi ini, semuanya nilainya lebih dari 0,05. Berarti kesimpulannya adalah pengaruh ukuran variabel ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan melalui variabel pemediasi atau mediator, yaitu umur perusahaan, tidak berpengaruh simultan terhadap kinerja perusahaan, sehingga terlihat bahwa tidak ada efek mediasi yang signifikan dari umur perusahaan terhadap hubungan antara ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan kinerja perusahaan. Sehingga H1 sampai H7 ditolak, yaitu tidak ada pengaruh dari X1, X2, X3 maupun variabel pemediasi dan variabel independen dengan mediasi terhadap kinerja perusahaan. Yang selanjutnya kita akan running model yang moderasi. Nah, kita pilih lagi new project. Nah, di sini apa sih perbedaannya antara data yang dari mediasi tadi ke moderasi? Nah, di sini kita bisa kalikan dulu variabel moderatornya dengan X1, X2, dan X3. Jadi ada 6 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan X1 kali moderasi, X2 kali moderasi, dan X3 kali moderasi. Nah, sama seperti yang tadi, kita bisa bikin modelnya terlebih dahulu. Nah, kalau udah, kita sama seperti yang tadi, PLS algorithm, start calculation. Sama yang kita lihat juga yang pertama model fit. Di sini hasilnya sama, yaitu minus 0 sama 1 seperti yang tadi. Terus R square. Di sini berarti semua variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel Y atau variabel kinerja perusahaan sebesar 2,5% saja. Untuk yang F square, di sini X1 dewan direksi hanya mampu menjelaskan 0,5% dan seterusnya. Oke, terus yang selanjutnya kita balik ke ini, calculate bootstrapping, start calculation. Sama di sini kita juga lihat total efeknya, tapi total indirect effect enggak ya, soalnya tidak ada variabel pemediasi. Nah, di sini kita bisa lihat semua variabel independen yang kita masukkan ke dalam model tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan karena nilainya lebih dari 0,05. Sama juga terhadap yang ada variabel mediatornya, dia juga tidak memberikan efek terhadap X1, X2, dan X3, sehingga tidak ada pengaruh moderasi terhadap model yang telah diuji. Sekian tutorial dari saya, apabila ada kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.